Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah gugur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak kita lanjutkan kajian kitab Uqudul Jin yang bulan lalu sudah kita mulai. Maka pada kesempatan ini tanda bacaan kita ada masih di lembar pertama halaman 2 baris paling bawah, bacaannya al-faslus salisu fi fadli salatil mar'ati fi baitiha. Itu kira-kira. Jadi masih ada di lembar pertama halaman 2, bacaannya al-faslus salisu fi fadli salatil mar'ati fi baitiha. Untuk menambah kekhusyuan kita atau fokus kita di dalam pembahasan kitab ini, mari beberapa baris yang akan kita bahas kita baca dulu bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslus salisu fi fadli salatil mar'ati fi baitiha wa fi annaha afdalu min salatiha ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-faslur rabi'u fi hurmati nazri rajuli ila nisa'i ajnabiyati wal aksi wa ma waqa'a fihi minad dajri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala radhiyallahu. Pada bulan yang lalu diterangkan kitab Uqudul Jin ini isinya hanya 4 pasal. Pasal pertama tentang kewajiban suami terhadap istri. Pasal kedua tentang kewajiban istri kepada suami. Pasal ketiga al-faslus salisu, pasal yang ketiga fi fadli, nanti di dalam menerangkan keutamaan sholatil mar'ati, sholat seorang perempuan fi baitiha, di dalam rumahnya. Jadi berbeda dengan laki-laki. Ya, laki-laki lebih utama sholat di masjid, tetapi perempuan lebih utama sholat di dalam rumahnya sendiri. Ya. Wa bi annaha, dan di dalam menerangkan sholatnya perempuan di rumahnya itu afdalu, lebih utama min sholatiha, dari sholatnya perempuan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun dia sholat bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Nabi bersabda, aqrabu ma takunul mar'atu min wajhi rabbiha, paling dekatnya seorang perempuan dari ridho Tuhannya, idza kanat fi qahri fi baitiha, apabila dia berada di dalam rumah, di dalam kamar yang ada di rumah. Semakin tersembunyi dalam beribadah, maka perempuan semakin dekat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam sholat berjamaah, saudara sekalian, paling utamanya shaf seorang perempuan adalah shaf yang paling belakang. Berbeda dengan laki-laki, paling utamanya shaf bagi laki-laki adalah shaf terdepan. Ya, paling utamanya shaf laki-laki shaf terdepan. Paling utamanya shaf di dalam sholat berjamaah perempuan adalah shaf terbelakang. Ya. Jadi semakin dia tertutup, semakin terjaga, maka perempuan semakin dekat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam masalah ibadah, dalam masalah sembahyang. Ini di dalam syarah nanti diterangkan berlaku bagi perempuan-perempuan muda, ya,
Kalau nenek-nenek, nenek-nenek nggak ngapa-ngapa sembahyang, dia umpama udah 90 tahun, 80 tahun, nah insya Allah nggak ada yang godain gitu. Ya, barangkali udah nggak ada yang lirik-lirik lagi. Ini nanti akan dibahas ya di dalam pasalnya, di dalam babnya lebih gamblang lagi. Ini masih daftar isi. Kemudian al-faslur rabi'u, pasal yang keempat di dalam kitab ini nanti akan membahas tentang fi hurmati nazril rajuli, di dalam haramnya pandangan laki-laki ila nisa'il ajdabiyati, kepada perempuan yang bukan mahram. Haram memandang orang laki kepada perempuan yang bukan mahram. Siapa perempuan yang bukan mahram? Perempuan yang boleh dinikahi. Sebab perempuan mahram itu perempuan yang tidak boleh dinikahi, seperti saudara kandung, ya, keponakan, bibi, ya. Yang kemarin sudah dijelaskan ada 11, ya, mahram itu ada 11. Haram laki-laki memandang kepada perempuan yang ajnabiyat wal aksi, dan kebalikannya juga haram, perempuan memandang kepada laki-laki yang ya ajnabiyat. Nah, memandang ini saudara-saudara berbeda dengan melihat. Kalau memandang ini melihat dengan seksama. Ya, kalau kita memandang memperhatikan, kalau melihat sekedar melihat. Jadi kita jalan berpapasan dengan perempuan, perempuan berjalan berpapasan dengan laki-laki, itu nggak apa-apa, karena memang kita mata kita ini melihat, bukan kita harus merem jalan kemudian nunduk sampai ke pentok tiang listrik atau pentok tembok begitu. Nah, dulu pernah ada seorang sahabat ketika beliau berjalan di satu gang sempit berpapasan dengan perempuan cantik. Ya, sampai kemudian dia lihat terus sampai perempuan itu ya ada di belakangnya, dia masih melihat saja kepada perempuan itu sampai kemudian mukanya nabrak tembok. Ya, luka hidungnya, luka wajahnya, ngadu sama Rasul. Ya Rasulullah, menceritakan kepada Rasulullah. Ya, kata Rasulullah, alaikal ula lakal ula wa alaikas saniyah. Untukmu pandangan yang pertama dan haram bagimu pandangan yang kedua. Lihatan yang pertama itu nggak apa-apa karena kita memang melihat. Ya, tetapi kalau kemudian kita perhatikan, nah ini yang menjadi haram. Haram laki-laki memandang kepada perempuan yang bukan ajnabiyat, haram perempuan memandang kepada laki yang ajnabi. Wa ma waqa'a fi, dan akan membahas tentang apa yang terjadi dalam pandang memandang minaz zajri, daripada larangan yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, yang bersumber dari Quran dan Al-Hadis. Bahkan dalam pandangan-pandangan ini saudara-saudara haram juga laki-laki, walaupun katakanlah dia sudah tua, laki-laki yang sudah tua memandang kepada perempuan yang masih muda, haram juga. Ya enggak, oh ini enggak apa-apa, aki-aki, enggak galak, enggak begitu. Ya tetap ada syahwatnya. Walau mahbub majbuban, walaupun laki-laki itu sudah dipotong zakarnya. Apa istilahnya? Dikebiri. Walaupun ya laki-laki itu kemudian juga punya jiwa keperempuanan, namanya banci. Walaupun perempuan laki-laki itu ada jiwa keperempuanan namanya banci, ini juga haram juga. Ya, kalau memandangnya haram, apalagi menyentuhnya, sebab menyentuh lebih lezat daripada memandang. Dari sini saja saudara-saudara, dosa kita ini sudah banyak sekali. Dari dosa pandangan aja, dosa kita sudah banyak sekali. Untuk memandang perempuan yang bukan ajnabi, kita bisa lihat di handphone kita. Kita lihat ya foto-foto perempuan, kawan-kawan kita pandangi, kita lihat dengan seksama. Ya, dari sini saja dosa kita sudah banyak sekali. Dari mata saudara sekalian, dosa kita sudah banyak sekali. Apalagi dari yang lain. Maka adapun memandang laki-laki kepada perempuan yang menjadi istrinya atau budak perempuannya, ini dihalalkan. Ya, dihalalkan, ya. Tetapi dimakruhkan laki-laki memandang kemaluan ya istri. Boleh tapi makruh, tidak sampai kepada haram. Boleh tetapi makruh.
bahkan memandang kepada kemaluan sendiri, memperhatikan, melihat kepada kemaluan sendiri, ya boleh, tapi makruh kalau tidak ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan semacam kita mau bercukur kan harus dilihat, kalau enggak bisa bongkar bakir barangkali. Harus dilihat, harus diperhatikan kemana ini, yang mana yang harus dicukur. Ya namanya ada kebutuhan. Kalau nggak ada kebutuhan kita pandang-pandang, kita lihat-lihat, oh ini ya saudara kembar saya umpama begitu, ini jadi haram, jadi makruh maksudnya, jadi makruh. Tidak menjadi haram tetapi menjadi makruh. Bahkan riwayat mengatakan kenapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditambahkan karramallahu wajhah. Yang bergelar karamallahu wajhah cuma Ali, Abu Bakar tidak, Umar tidak, Utsman tidak, hanya Ali yang bergelar karamallahu wajhah. Salah satunya karena beliau tidak pernah melihat kemaluannya sendiri, Sayyidina Ali. Selain beliau ya tidak pernah Sayyidina Ali selain beliau tidak pernah menyembah kepada berhala, ya karena beliau adalah satu-satunya atau sahabat yang dari 4 itu yang masuk Islam dari usia anak-anak, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Di dalam ya pandang memandang nanti ada juga keterangan boleh laki-laki memandang kepada perempuan yang bukan mahram untuk kepentingan saksi atau muamalah, kesaksian. Di persidangan boleh dipandang, oh ini benar saksinya, oh benar si fulan ini saksinya. Ya, atau dalam keperluan muamalah, berbelanja kita. Kalau kita belanja, kita mengadakan akad jual beli, siapa yang menjual, siapa yang membeli, nanti ketika ada salah barang kita bisa balik lagi, kita tahu ini dia penjualnya. Boleh dalam kepentingan itu. Ya. Boleh memandang laki-laki kepada perempuan yang bukan mahram untuk kepentingan syahadah dan muamalah. Boleh juga dalam kepentingan berobat, bahkan menyentuhnya juga boleh di tempat-tempat yang dibutuhkan untuk disentuh, sekalipun kemaluannya sendiri, sekalipun kemaluan. Jadi dengan syarat ketika laki-laki akan mengobati perempuan, katakanlah dokter laki-laki, pasiennya perempuan, ya maka harus ada kehadiran orang yang ketiga. Tidak boleh berdua-duaan dokter laki-laki dengan pasien perempuan. Biasanya kalau yang berdua-duaan bukan dokter, dukun. Masuk keluar ruang tertentu hanya dukun dan pasien. Tapi kalau dokter didampingi dengan suster atau didampingi dengan ya suami atau mahram perempuan yang akan berobat tersebut. Boleh, bahkan memegang juga boleh pada tempat yang memang perlu dipegang. Jangan yang sakit yang mana, yang dipegang yang mana. Ya, ini banyak modus-modus ya semacam ini. Ada orang tanya, Ustaz, bagaimana hukumnya kita laki-laki dipijit sama perempuan? Lah nggak boleh. Ya, tukang urut perempuan dia nggak boleh. Ya, memangnya nggak ada tukang urut laki-laki kan? Ya, bagaimana dikerik? Apalagi dikerik pakai buka baju. Ya, sama perempuan yang bukan mahram tukang keriknya, apalagi? Dari sisi sini, saudara-saudara sekalian, ya, kita ini banyak melakukan ya, perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Kemudian al-faslul awal, kembali kepada pasal yang pertama. Kalau tadi ya dipaparkan dalam muqaddimah beberapa pasal yang akan dibahas, maka pasal yang pertama menerangkan fi huquqi zaujati, di dalam hak-hak istri ala zauji atas suami. Artinya kewajiban suami yang harus dilakukan oleh istri. Qalallahu ta'ala, sudah ada di kitabnya dia. Qalallahu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka para istri dengan pergaulan yang bagus. Pergaulilah istrimu dengan pergaulan yang bagus, yang baik. Mana contohnya junjungan kita Sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Kalau kita baca kisah-kisah maulid yang menerangkan kehidupan Rasul di dalam keluarga, tidak mengandalkan istri, Rasulullah bahkan menjahit pakaiannya sendiri yang sobek, mengesol sendalnya sendiri. Enggak semua istri yang harus melakukan. Rasulullah ya, bahkan rela senang minum satu gelas berdua dengan istrinya. Ya, satu ketika Aisyah istri Rasulullah
membuatkan kopi untuk Rasulullah, ya, karena dalam keadaan capek barangkali Aisyah kurang fokus, ya, harusnya kopi pakai gula, ternyata peles kopi berdampingan, peles gula berdampingan dengan toples garam, warnanya sama putih. Yang disendok bukan gula tetapi garam, diaduk dengan kopi, itu tidak karu-karuan rasanya. Dia nggak sadar, disuguhkan kepada Rasul. Rasul minum, masya Allah, luar biasa. Tapi nggak marah Rasulullah. Ya, dengan bahasa diplomatiknya Rasulullah katakan, wahai Aisyah, ingatkah engkau waktu kita baru menikah? Ingatkah engkau waktu kita masih baru memulai rumah tangga penuh dengan keromantisan? Ya, ingin rasanya saya mengenang masa-masa tersebut. Oh, senang perempuan. Istri diajak romantisan kayak itu senang. Ya, iya Rasulullah, saya sungguh ingat. Kalau begitu, maukah engkau minum satu kopi ini segelas berdua dengan saya? Nah, tujuannya apa? Supaya Aisyah tahu tuh kopi yang dibuat rasanya nggak karu-karuan, tapi nggak ngomel, nggak nunjuk-nunjuk. Senang dia minum, begitu minum, astagfirullahaladzim, baru dia minta maaf, ya Rasulullah, maafkan saya nggak fokus ya Rasulullah. Ya, nggak apa-apa. Barangkali itulah mu'ashiruhunna bil ma'ruf, enggak main tunjuk jidatnya, dasar lah istri ya, kurang ajar, ya, mau ngeracunin suami kamu gitu, mau bikin suami mati kayak gini, bikin kopi nggak karu-karuan, nggak begitu. Ya, mu'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri dengan pergaulan yang baik. Di antaranya pergaulan yang baik kepada istri, kata Imam Abdul Al-Haddad, ar-rajulul kamilu, suami yang sempurna adalah alladzi yusamihu fi huquqihi, yang mentolerir hak-hak dirinya apabila tidak diberikan. Wala yusamihu fi huquqillah, tapi dia tidak mentolerir apabila istrinya melanggar hak-hak Allah. Kalau hak dirinya, oh ya sudah apa-apa. Ya, pulang kerja istri tidur, mungkin capek, mau bikin kopi, bikin sendiri kan bisa. Ya, bisa bikin sendiri, enggak perlu bang. Bikin kopi, enggak begitu. Bikin sendiri, barangkali dia capek, kerjaan perempuan di rumah enggak habis-habis. Dari bangun tidur, mau tidur lagi, sampai tidur dia masih dibangun-bangunin. Nah, itu. Laki-laki yang sempurna, rajul kamil, alladzi yusamihu bi huquqihi, dia mentolerir apabila hak-hak dirinya itu tidak dipenuhi. Ya. Tapi dia tidak mentolerir apabila hak-hak Allah yang, ya, barangkali istri udah jam 2 siang belum sholat zuhur, hari Minggu suami ada di rumah, udah sholat zuhur mah belum, masya Allah sudah jam 2, mau tunggu habis waktunya, cepat sholat, marah dia. Ketika hak-hak Allah yang tidak dipenuhi dia marah, tapi ketika hak dirinya yang, ya, dia nggak marah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf bil adli, adil dalam, ya, badan adil di dalam menggilir. Kalau dia punya istri lebih dari satu, adil di dalam menggilir. Kalau dia memiliki istri lebih dari satu, jangan mendem terus di rumah istri muda. Kebanyakan orang laki yang berpoligami, yang tidak mempelajari bagaimana hukum-hukum ini, akhirnya ya nggak pulang-pulang, adanya di rumah istri muda, terus ke rumah istri tua jarang-jarang banget, barangkali setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Ini zalim, zalim, ini zalim. Orang yang semacam ini nanti di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah, miring badan, jalannya begini, miring badan, miring sebelah. Ya, kenapa? Al-jazaa min jinsil amal. Balasan itu tergantung daripada amalnya. Amalnya dia tidak adil, berat sebelah terhadap istrinya, nanti di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan miring. Orang udah tahu, oh ini dia orang yang punya istri 2, istri 3, istri 4, kemudian tidak berlaku adil kepada istri-istri. Miring, ketahuan sudah. Dalam menginap, dalam nafkah, ya, kemudian membaguskan dalam perkataan, membaguskan dalam ucapan, ya, walaupun katakanlah tadinya memang istri kita itu yang pendidikannya kurang, tidak sekufu. Memang dalam menikah sudah sekalian penting faktor sekufu. Jangan nanti suaminya doktor S3, ya, istrinya lulus tamat SMP. Nah, ini kan jomplang. Ya, suaminya dokter, ya, istrinya sunat tamat SMP, ini jomplang. Ya, enggak kufu, harus sekufu. Di antara hal yang perlu diperhatikan dalam pernikahan. Supaya kenapa? Supaya nanti tercipta dalam rumah tangga mawaddah warahmah. Kalau tidak sekufu nanti enak kita ngomong, dasar istri tidak berpendidikan, ya, SMA saja tidak tamat,
Keluar kata-kata yang semacam itu. Kalau memang tahu begitu, dulu kenapa dinikahi? Dulu kenapa dijadikan istri? Kan gitu. Kalau lagi marah, orang ketika marah bisa saja dia mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Dan perempuan itu diibaratkan sebuah kaca yang apabila sudah retak akan sulit untuk diperbaikinya. Kaca yang retak kita lem pakai solatif atau pakai apa, itu tetap kelihatan retaknya. Nah, hati perempuan semacam itu, ketika dia tersakiti sampai kapanpun dia akan ingat itu. Oh, ini dia. Ya, kadang-kadang laki-laki pagi atau siang istrinya diomel-omelin, dicaci maki, malam ditaikin juga sama dia. Innalillahi. Ya, siang dimarah-marahi, dimaki-maki, malam dipakai. Kata istrinya, gua bang diomelin juga, lu pakai juga. Nah, ini namanya tidak wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istri kita dengan pergaulan yang bagus. Caranya bagaimana? Lihat bagaimana Rasulullah mempergauli istri-istrinya. Kita nggak tahu, baca sejarah. Ya, kita nggak punya bukunya, duduk di majelis ilmu, nanti diterangkan oleh para ulama, oleh para asatidz. Ya, bagaimana kehidupan Rasulullah, bagaimana Rasulullah menghadapi istri-istri. Sampai saudara satu ketika pernah terjadi cekcok dalam rumah tangga. Rasulullah manusia yang bakal menjadi contoh kita, maka apapun bisa terjadi sebagai sampel, contoh buat kita. Ketika Rasulullah ribut dengan Aisyah, maka Rasulullah tidak bisa menyelesaikan hanya berdua dengan Aisyah. Rasulullah undang bapaknya Aisyah, Abu Bakar Siddiq, mertua beliau dan juga sahabat beliau, dipanggil sebagai penengah, bukan orang lain. Ini kebanyakan di kantor, ribut di rumah, curhat sama teman kantor, akhirnya ditimpali, terjadi perselingkuhan. Banyak apa enggak begitu? Teman kantor laki perempuan, yang laki atau yang perempuan curhat, di rumah suaminya begini-begini, ditangganya apa teman kantor, suami kamu memang bajingan, udah tenang saja, ada saya, begini-begini, akhirnya terjadi. Ini enggak, Rasulullah undang mertuanya, undang orang tua Aisyah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Ketika sudah kumpul bertiga, Aisyah, sekarang kita sudah kumpul bertiga, kita satu keluarga. Kata Rasulullah, siapa dulu yang akan bicara, saya atau engkau hai Aisyah? Kata Aisyah, bal anta ya Rasul, engkau yang bicara lebih dahulu. Tapi ingat, jangan bicara yang macam-macam, jangan bicara yang enggak. Ngomong seperti ini Abu Bakar marah. Betapa buruk akhlakmu terhadap Rasulullah, dipukul Aisyah sampai kemudian Aisyah berlindung di belakang badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlindung di belakang Rasulullah, ketakutan akan dipukul lagi.